Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ghadbah wal qiblatil ummatil ammah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa yang budiman, kembali lagi kita bertemu dengan podcast GMP Sumatera Utara bersama saya Mursal Harahap. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah ada bersama kita, Al Ustadz Haji Henry Siregar LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, hari ini kita akan bicara sesuatu yang sangat banyak dipertanyakan orang terkait dengan ketauhidan. Oleh karena itu sesuatu yang menyangkut dengan akidah Islamiyah. Sebenarnya Ustadz, apa yang kita bisa dapatkan penjelasan tentang definisi tauhid? Ya. Jadi pemirsa sekalian, bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas tentang apa-apa yang wajib bagi Allah, kemudian apa-apa yang mustahil dan apa-apa yang jaiz. Demikian juga berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Kemudian adalah akhbar, berita-berita sam'iyat. Silakan bahwa sam'iyat itu bisa kita pahami informasi-informasi yang disampaikan langsung oleh baginda Rasulullah, seperti surga, neraka, alam kubur, ya azabnya, nikmatnya dan sebagainya. Itulah secara definisi yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita yang pakar di bidang ilmu tauhid, Pak. Oh, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan apa-apa yang telah menjadi bagian dari pembahasan tauhid, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ustadz, di masyarakat kita kan begini, tauhid ini kadang-kadang kan dianggap tidak terlalu penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena orang ketika sudah bersyahadat Ustadz, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah selesai tauhidnya. Itu seperti apa Ustadz? Memang kan bahwa ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat ini, Pak, Ustaz Mursal ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seolah-olah mereka merasa sudah cukup, selesai. Padahal sebenarnya di dalam kitab Qawaidul Aqaid yang dikarang oleh Imam Ghazali, rahimahullah, dijelaskan bahwa ada 4 unsur kandungan dari dua kalimat syahadat itu. 4 unsur ya? 4 unsur. Yang pertama bahwa ma tahaqqaqa wujubuh, dalam artian sesuatu yang wajib kita yakini dan kita imani. Itulah tadi sifat-sifat Allah. Kemudian ma ta'taqidu istihalah, yang kita percayai kemustahilannya, ke hal-hal yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul dan sebagainya. Kemudian bahwa kita harus meyakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul-rasulnya. Kemudian rasul-rasul tersebut menyampaikan berita-berita al-akhbar kepada para umatnya yang berkaitan dengan alam gaib. Alam gaib harus kita imani. Alam yang tak nampak, Ustaz, alam yang tak nampak. Kemudian yang ketiga adalah harus kita yakini bahwa dunia ini fana dan ma siwallah fan. Selain Allah itu baharu, dan seluruhnya adalah halikun, akan binasa kecuali zatnya Allah itu. Itulah yang harus kita imani. Ada 4 unsur, maka itulah kandungan dua kalimat syahadat. Artinya kan dua kalimat syahadat ini kan Ustadz ada ikrar kan, takrir bil lisan, kemudian tasdik bil qalbi. Ketika kita sudah mengikrarkan dengan lisan, maka takrir bil qalbi itu 4 unsur itulah kandungannya. Demikian ya. Ada pula begini Ustaz, kalimat syahadat itu hanya nikah saja, habis itu tak
surga lagi. Itu macam mana itu? Makanya kadang-kala ada juga orang, Pak, ya, Pak moderator kami, ketika mau akad nikah baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, lupa pula dia itu. Keringat jagung gini. Waduh, ada kadang-kala udah 5 kali diucapkan syarat akad tuh tak siap-siap. Syaratkan dulu kata. Macam tak belum Islam pula lah calon suami itu kan. Nah, itu bahaya juga ini. Karena begini, Ustaz, di masyarakat kita kan begini, ada yang mengatakan siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Cumannya Ustaz, la ilaha illallah cuman mau menikah aja. Itu gimana kita menjelaskannya itu? Iya, bahwa ungkapan riwayat yang mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, betul apa adanya. Itu kan di situ Allah Rasul menggunakan kata dakhala, masuk, berarti fi'il madhi kan. Kan beda istilah masuk dengan dimasukkan. Boleh saja dia memang masuk ke dalam surga, tapi digongseng dulu di neraka. Oh begitu. Digongseng dulu dia. Makanya sampai ada ungkapan mengatakan kan, kalau seandainya kita menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak paham dan mengerti, kita karang-karang hukum itu, maka ustadz itulah nanti di 500 tahun duluan digongseng di neraka, dipanggil jamaah, ustadz ngapain? Nggak ada, goreng bakwan katanya, supaya dia yang digoreng di dalam neraka itu. Beginilah permasalahannya. Jadi Ustadz, tauhid ini kan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, di dunia dan di akhirat. Kalau misalnya ada yang nanya, apa sajalah yang kita pelajari dalam perspektif ilmu tauhid itu? Sesuai dengan definisi ilmu tauhid tadi, maka itulah kerangka-kerangka ya yang harus dipelajari oleh setiap umat Islam. Dalam artian agar pondasi imannya kokoh dan kuat, maka yang utama yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita adalah ilmu tauhid ini. Kan ilmu tauhid kan ilmu mengenal Tuhan ini. Iya. Jadi kalau kita tidak kenal, macam mana kita mau melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya? Nggak kenal kita. Oh begitu. Itulah pendekatan pemahaman sederhananya. Kadang-kadang anak-anak kita kan bertanya nih Ustaz, apa pula tauhid itu? Tauhid itu kan apa mata pelajaran? Bukan bicara yang lain-lain katanya. Jadi maksud saya memberikan penjelasan pada generasi milenial lah sekarang ini, istilah orang ini Ustaz. Macam mana kita menjelaskan topik-topik pembahasan dalam ilmu tauhid itu? Biasanya kalau Rasul kan dia baligh qadra uqulihim. Sampaikanlah dakwah itu sesuai dengan bagaimana mereka enaknya bisa menerima. Berarti di sini kan kita kembali ke manhajnya ini. Ya. Jadi bisa kita masuki pertama ke hobi orang itu. Apa kira-kira yang mereka suka? Kita masuk dari situ. Seperti Wali Songo lah dulu kan. Bagaimana mereka menyebarkan Islam di Indonesia, mereka tetap mengikuti kultur dan budaya yang ada. Perlahan-lahan baru mereka kikis sedikit demi sedikit. Ternyata ya seperti itulah, ada video yang viral itu kan. Ada seseorang masuk ke tempat tukang pangkas. Iya. Nggak adil tukang pangkas nih katanya. Kenapa pula? Karena katanya masih banyak orang yang gondrong di luar sana. Katanya Allah itu nggak ada. Gitu ya. Allah itu tidak ada karena masih ada orang miskin. Gitu katanya kan. Orang miskin, orang melarat, orang yang tidak karu-karuan kehidupannya. Itulah disampaikan tukang pangkas tadi kepada pasiennya. Itulah pasien lah kita bilang. Iya. Mendengar itu terdiamlah yang dipangkas tadi kan. Secara logika itu pikir, iya juga ya, masuk akal memang. Begitu bapak tuh keluar siap dia pangkas, dibayarnya sama bapak tuh, keluarlah dia. Ditengoknya di luar ada pula orang yang gondrong. Rambutnya Allahu Rabbilah. Ya, udah gondrong, keriting pula, macam lah kan gitu. Baru dibawanya. Abang-abang yang gondrong tadi masuk ke tempat tukang pangkas. Tuh. Pak, katanya sama tukang pangkas. Nah, ini buktinya bahwa tukang pangkas tak adil.
tak bijaksana karena masih ada orang gondrong. Di situ kan kita ketika mengajarkan tauhid, kita harus buat praktek contoh pendekatan yang mudah dipahaminya. Ya. Tukang pangkas tadi bingung. Ya aku tukang pangkas ada kok. Ya, buktinya masih ada orang yang gondrong. Berarti kenapa dia nggak datang kemari? Kalau dia datang kemari kan ku pangkas. Iya. Ini pun kadang kalau mengatakan ada Allah itu tak nak keberadaan Allah, merasa dia tidak merasakan kehadirannya, berarti karena dia yang tidak datang kepada Allah melalui syariat-syariat yang telah ditetapkan. Begitu dia. Itulah tukang pangkas itu. Ya, Ada juga begini, Ustaz. Ini kan anak di rumah menanya. Katanya, ya Allah itu Maha Kuasa, kuat segalanya kata. Kok dibandingkan dengan Superman siapa yang lebih kuat? Ya katanya. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya Ustaz? Yang seperti itu ketika seorang anak bertanya bahwa kita harus mengatakan bahwa kuasa Allah itu memang mutlak, ya, tidak ada batasannya. Sedangkan Spiderman itu ada batasannya. Kita bilang lah umpamanya Spiderman itu kan umpamanya bisa dia terbang. Iya. Tapi kan ada limitnya, batasannya. Ya mungkin terbangnya sekian kilometer. Setelah itu nanti terjatuh dia atau gimana? Capek atau gitu ya. Iya. Keringatan gitu. Atau lagi nggak mood dia kan, terjatuh sendiri. Namun kalau zatnya Allah, Tuhan kita itu tidak terbatas. Itu hanya menjelaskannya. Ataupun nanti dicontohkan ke bentuk-bentuk mungkin main-mainan yang dia selalu pakai ya. Jadi kita contohkan sehingga dapat dia cerna, dia pahami makna dari tauhid itu. Makanya memang kan kalau kita katakan manhajnya itu yang berubah, cara metodenya, tapi kan runutannya tetap kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh para ulama kita, ya, terlebih pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Begitu dia. Artinya kan metode itu bagian dari pembahasan dalam ilmu tauhid ya Ustaz ya? Betul. Oke. Saya balik tadi pernyataan Ustaz. Bahwa mempelajari ilmu tauhid itu adalah mengenal Allah. Ada pernah aku dengar Ustaz, tahulah tuh benar atau tidak. Katanya siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Bingung, cemana saya mengenal diri saya lalu mengenal Tuhan? Ini agaknya tauhid ini cemana ini? Iya. Cemana menjelaskannya nih Ustaz? Iya, betul. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pemahamannya bahwa organ tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki butuh dengan kesempurnaan. Sangat sempurna. Ya apalagi nanti kita kaji dari kalbunya kan gitu. Akhirnya ketika kita memang benar-benar merenung, mentadabburi ya hasil ciptaan diri kita ini, maka kita akan sampai nanti ke titik terakhir bahwa ada yang lebih sempurna, yang paling sempurna, yang sangat paripurna, yang menciptakan kita. Itulah titiknya. Karena nanti akan terbentur. Kita buka di manapun, ya desain manapun akan terbentur dia. Akhirnya akan kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang keberadaan atau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Makanya itulah pemahaman ya man arafa nafsah arafa rabbah itu. Bagaimana kita diciptakan Allah dari setetes air sperma yang hina sampai begini kekar badan kita dan seterus proses dari bayi sampai usia lanjut usia itu semua nanti akhirnya tertuju kepada ada yang maha sempurna yang kita kenal namanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah memahami. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah gitu ya. Artinya diri kita ini sesuatu yang tidak sempurna, maka butuh kesempurnaan atau gimana Ustaz? Maksudnya bahwa penciptaan kita kan sudah cukup sempurna ya. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, duduk, goyang-goyang di kursi, ada mata, ada apa gitu dia. Kesempurnaan itu berarti kan logika kita berarti ada yang lebih sempurna yang menciptakan kita. Gitu ya. Kalau memang betul-betul sudah kita kenal diri kita luar dalam, dan akan ada rasa ingin mencari dan mencari. Itulah sifat orang yang
berakal kan gitu. Iya. Orang yang berakal, orang yang cerdas, tidak pernah dia merasa cukup dengan satu maklumat. Cari terus. Akhirnya mentok, tak ada lagi, habis referensi. Makanya akhirnya nanti dia kembali kepada agama Islam, kepada Al-Quran. Oh iya, inilah jawaban yang kucari selama ini. Gitu. Lalu kalau dihubungkan dengan pernyataan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita. Artinya ini kan membingungkan kita nih, Ustadz. Iya, betul. Mau kita, kalau dekat kan pasti bisa kita raba, kita lihat, kita rasa kan gitu. Tapi kalau tadi saya mengenal diri saya mengenal Tuhan, padahal Tuhan itu juga dekat. Ini kan jadi membingungkan, Ustadz. Sama kami inilah saya katakan, pemeriksa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Itu gimana kita memahaminya supaya jangan salah dalam pembahasan tauhid nih, Ustadz? Betul. Bahwa memang itu kan dijelaskan bahwa Allah bahkan lebih dekat dari urat nadi. Artinya kan urat nadi itu kan sudah dekat kepada seseorang, tapi kan masih ada batasannya. Masih ada batasannya. Tapi hadirnya Allah tidak terbatas. Tidak terbatas. Bahkan sebelum adanya ruang dan waktu, sebelum adanya tempat, Allah itu sudah ada. Makanya Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh ruang dan sebagainya. Sehingga dengan demikian bahwa Allah itu lebih dekat kepada kita. Pemahamannya sebagian ulama mengatakan bahwa rahmatnya yang dekat sama kita. Rahmat Allah itu begitu dekat sehingga kalau namanya rahmat kan berarti ada ruang lingkup waktu di situ dan tempat. Gitu. Allah turun rahmatnya samalah seperti hadis yang mengatakan Tuhan kalian turun di sepertiga malam akhir. Ternyata kan itu yang dimaksudlah rahmatnya Allah. Allah tidak ada di suatu tempat dan tidak juga di suatu tempat atau apa dikatakan, bahkan sebelum tempat itu ada dia sudah ada. Berarti dia tidak butuh kepada tempat itu sendiri. Itu dia pemahamannya. Iya. Ini pemirsa yang dirahmati Allah, ini semakin menarik perbincangan kita tentang tauhid ini karena sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan akidah kita. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, podcast kita ini, podcast GMP Sumut, hari ini disponsori atau disupport oleh Hapapa Skincare. Ini untuk kaum ibu-ibu, kaum remaja, milenial sangat cocok dipakai. Setelah ini nanti akan kita lanjutkan masih dalam tema tauhid untuk berbincang-bincang dengan Al-Ustadz kita. Untuk itu, untuk sementara kami break dulu untuk undur diri, nanti akan kita lanjutkan.